Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sehat ya? Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Jangan nggak ada yang sehat ya, harus sehat-sehat kita. Oke, Iya, Bu. jadi hari ini kita sebetulnya belajar ekonomi ya, tapi yang kita pelajari hari ini adalah review materi kompetisi dasar yang pertama. Karena hari ini kita formatif ya, nanti di psikologi akan kalian lihat soal formatif ya, soal formatif ekonomi. Jadi nanti kalian kerjakan formatifnya, dikerjakan dengan betul-betul bagus supaya nilainya juga bagus gitu ya. Jadi nanti setiap kompetensi dasar kalian akan ada formatif. Jadi semester pertama ini ada 4 kompetensi dasar, maka kalian harus ujian formatif sebanyak 4 kali. Nanti akan Ibu kasih tahu seperti ini juga ya kan. Nah, kita mulai aja lah ya. Jadi kita hari ini bakso. Bakso itu apa? Bakso. Kita hari ini bahas soal. Oke, jadi ini menyangkut materi kita yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kan gitu. Oke. Yang pertama, langsung aja ya. Jadi kan waktu pertama kali kita pertemuan ada kita belajar konsep dasar ilmu ekonomi. Yang kedua apa, Nak? Biaya peluang ekonomi. Iya, biaya peluang. Peluang. Oke, masih ingat ya. Oke, kita buat. Nah, di dalam soal yang pertama, katanya berikut ini contoh pernyataan ekonomi positif dan ekonomi normatif. Nah, Ibu mau tanya dulu. Kan udah kita bahas kemarin tentang ekonomi positif, ekonomi normatif. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaannya, Nak? Ingkik tangan dulu, ingkik tangan. Raise hand kalau boleh, kalau tahu. Ayo siapa? Iya, si Salsabila Sofa Ardi. Ayo, Salsabila, ayo. Apa perbedaan positif ekonomi dengan ekonomi normatif? Ekonomi itu adalah kegiatan yang sudah diuji dan sudah valid. Kalau ekonomi normatif itu kegiatan yang masih memihak atau ada pendapat-pendapat lain. Oh, betul. Betul sekali ya. Dah, karena sudah pas, berarti kita lihat dulu dari pernyataan-pernyataannya. Yang pertama katanya, nilai upah minimum yang rendah mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran. Nilai upah yang minimum yang rendah, berarti kalau kita bayangkanlah dulu nilai upah minimum itu adalah gaji lah ya, Nak. Kalau gajinya rendah katanya mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran. Ini positif atau normatif? Normatif. Normatif, Bu. Normatif, Bu. Normatif. Karena kalau dia secara betulnya, kalau UMR-nya rendah, penganggurannya akan menurun. Kenapa menurun, Bu? Karena upah yang dibayarkan oleh perusahaan itu sedikit, ya kan? Maka dia bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Oke. Berarti nomor 1 salah ya? Iya, Bu. Jadi kalau kita lihat di optionnya 1, yang ada 1 berarti Salah. Berarti yang benar jawabannya antara D dan E. Betul ya? Kita lihat nomor 2. Pendapatan rakyat miskin harus dijamin oleh pemerintah. Pendapatan rakyat miskin harus dijamin oleh pemerintah. Jadi ini artinya masyarakat yang tidak memiliki
maksudnya tidak makmur lah ataupun rakyat-rakyat miskin harus dijamin oleh pemerintah. Dalam undang-undang kan ada di itu. Negara memelihara orang-orang yang terlantar gitu kan. Oke, nomor 3, untuk lebih memperbaiki kinerja ekonomi negara, kegiatan ekonomi harus ditingkatkan. Betul atau salah? Betul, Bu. Betul, Bu. Pemanfaatan pendapatan negara, loh kok opsinya sama ya? Iya, Bu. Iya, Sama Bu. E. Sama E, jawabannya Sama. 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 Loh, nggak ada 5-nya ya, Nak? Ada. Enggak ada, Bu. Juang cuma ada 5-nya, Bu. Bilang right. Oh iya ya. Kita ini ya, kita skip aja dulu Nak, soalnya ini udah ada nomor 5-nya. Right. Udah ya, yang penting kalian harus tahu sebetulnya kalau positif itu berarti sudah ada pengujiannya. Kalau normatif itu dia memihak, berarti berisi tentang pendapat-pendapat. Ini soalnya nggak sempurna. Oke, lanjut nomor 2. Ada nanti bidang pembahasan ekonomi kemarin itu ada yang ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan ekonomi teori. Nah, jadi ada, kalau deskriptif apa kemarin? Siapa yang bisa menjelaskan? Deskriptif. Ya, raise hand aja. Ekonomi deskriptif itu apa? Ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif itu apa? Siapa yang bisa? Raise hand aja, Nak. Nggak ada. Oh, Salsabila. Ya, lanjut Salsabila. Apa itu ekonomi deskriptif? Ilmu ekonomi deskriptif itu apa? Adalah ilmu yang menggambarkan keadaan ekonomi di suatu tempat. Iya, betul. Jadi ya kalau ekonomi deskriptif itu adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi suatu negara ataupun suatu wilayah. Kemudian kalau ekonomi teori itu berarti pengkajiannya ada 2 ya. Ekonomi apa satu kalau teori, Nak? Mikro Dan makro. dan makro. Kemudian habis itu ekonomi terapan. Berarti ekonomi terapan itu berarti mengarahkan ke solusi, menyelesaikan permasalahan yang digambarkan dalam ekonomi deskriptif. Jadi urutannya ingat, deskriptif dijelaskan dulu keadaan ekonominya, habis itu kita golongkan dia ke teorinya, dia ekonomi mikro atau ekonomi makro. Habis itu nanti ada beberapa kebijakan yang muncul di ekonomi teori kan. Habis itu nanti yang ketiga ekonomi terapannya memberikan solusi atau menyelesaikan masalah yang ada di ekonomi yang dijelaskan deskriptif tadi melalui kebijakan-kebijakan yang muncul ada nanti di ekonomi teori gitu ya. Jadi terapan itu adalah bisa dikatakan solusi yang diberikan terhadap masalah yang muncul. Berarti deskriptif itu menggambarkan. Kira-kira yang menggambarkan di sini jawabannya yang mana ini? A, B, atau C, atau D, atau E? Cara pemerintah menggunakan sumber daya kumpulan asumsi, mengkritik peran swasta dan pemerintahan menghadapi kelangkaan. Mana jawabannya? Tentang ekonomi, pemerintah asumsi, mengkritik peran swasta dan pemerintahan menghadapi. Ayo. Yang mana? B. Masyarakat Jawabannya adalah yang paling tepat adalah C ya.
Pemunculan informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Misal digambarkanlah nanti Zimbabwe mengalami kebangkrutan, nanti dijelaskanlah penyebabnya apa, karena inflasi. Dalam inflasi itu pemerintah mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi jumlah uang beredar, sehingga mengakibatkan nilai dari uang itu tidak stabil, karena orang akan misalnya masyarakat setempat lebih memilih menggunakan barang dibandingkan menyimpan uang. Contohnya itu digambarkan. Berarti isinya ekonomi deskriptif itu adalah fakta-fakta atau informasi-informasi mengenai masalah ekonomi. Jadi jawabannya adalah C. nomor 3. Nah, perhatikan pernyataan berikut ini. Jadi yang di pertanyaannya adalah perbedaan yang paling tepat, ini pertanyaannya enaknya salah. Perbedaan yang paling tepat antara ekonomi mikro dan ekonomi Makro. Saya mau tanya siapa yang bisa menjelaskan perbedaan ekonomi mikro dengan ekonomi makro? Siapa yang bisa? Raise hand. Makro. Malu. Ada, Bu. Siapa tuh? Oke. Muhammad Imam Maulana, ayo jelaskan apa perbedaan mikro dengan makro, ekonomi mikro dengan makro. Kalau ekonomi mikro, Bu, ruang lingkupnya kecil. Kalau ekonomi makro, ruang lingkupnya besar, Bu. Oh, betul. General ya. Jadi kalau dikatakan nanti ekonomi mikro, berarti kajian atau pembahasannya adalah ruang lingkupnya kecil, atau boleh dikatakan nanti misalnya kalau menyangkut dia masalah individu. Tapi kalau misalnya kalau ekonomi makro kajiannya luas, mencakup suatu negara ataupun melewati batas suatu negara gitu. Berarti nanti jadi kalau dia perdagangan internasional itu mikro atau makro? Makro. Tapi kalau kita katakan nanti permintaan penawaran itu mikro atau makro? Mikro. Karena kita akan membahasnya nanti di pasar, satu keadaan pasar gitu ya. Nah, dari kita lihat statement yang pertama, ekonomi mikro membahas tentang kegiatan produksi, sedangkan ekonomi makro membahas tentang perdagangan kecil. Benar atau salah? Salah, Bu. Salah. Harusnya perdagangan kecil itu adalah ekonomi mikro. Berarti yang ada satu salah ya, Nak. A, B, salah. Kita lihat nomor 2. Ekonomi mikro membahas tentang kegiatan konsumsi, sedangkan ekonomi makro membahas tentang pengangguran. Betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena ekonomi Karena makro itu makronya Kalau pengangguran itu masalah nasional atau masalah satu lembaga? masalah nasional, Bu. Nasional. Berarti ruang lingkupnya besar atau kecil? besar, Bu. Besar. Bu. Konsumsi itu skupnya kecil atau besar? Besar, Bu. Besar. Kecil, Bu. Betul, besar. Konsumsi itu kan ada nanti saving, ada konsumsi. Jadi nanti pendapatan itu kita alokasikan, kita spendkan nanti dia ke konsumsi dan tabungan. Begitu kan? Jadi itu masalah individu atau masalah nasional? Masalah nasional, masalah individu. Individu ya, karena masih konsumsi, kecuali kalau nanti dia berhubungan dengan government, kalau berbicara dengan pengeluaran pemerintah. Kalau pengeluaran pemerintah, government consumption, barulah dia nanti ekonominya Makro. Berarti nomor 2 betul atau salah?
Betul, Nah. Bu. Oke, nomor Betul, Bu. 3, ekonomi mikro membahas tentang penerimaan perusahaan. Sedangkan ekonomi makro membahas tentang inflasi. Betul atau salah? Salah, Bu. Salah, Bu. Kenapa salah? Betul, Bu. Karena ekonomi bukan Karena mikro perusahaan. Ekonomi makro, Bu. Dengan perusahaan. Harusnya. Nah, Ibu mau tanya dulu, penerimaan perusahaan itu besar atau kecil? Perusahaan itu lembaganya besar atau kecil? Besar, Bu. Nah, salah kalian, itu kecil. Yang besarnya adalah penerimaan negara. Kalau menyangkut nanti dia GDP Gross Domestic Product atau GNP Gross National Product atau membahas anggaran pendapatan belanja negara, baru itu penerimaan negara dibahaslah itu dalam ekonomi makro. Tapi kalau penerimaan individu, penerimaan perusahaan yang akan kita bahas nanti ada total revenue, ada marginal revenue, itu nanti dibahas dalam ekonomi Mikro. nomor 3 benar atau salah? benar, Bu. Berarti jawabannya udah bisa kalian tebak? Udah, Bisa. Bu. Apalah? C, Bu. Iya, jawabannya adalah C. Oke ya. Coba kita koreksi nomor 4. Nomor 4 kan, ekonomi mikro mempelajari tentang peran produsen dan konsumen, sedangkan ekonomi makro membahas tentang pendapatan per kapita. Nah, betul. Ini full statementnya karena pendapatan per kapita itu akan kita bahas nanti di pendapatan nasional ya. GNP dibagi dengan jumlah penduduk itu pendapatan per kapita. Berarti jawabannya adalah 2, 3 dan 4. Jawabannya adalah C. Oke. Lanjut. Nah, ini apa ini? Kita baca dulu statementnya ya. Agus awalnya sangat prihatin dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan susah payah, akhirnya keluarga mereka dapat membangun rumah yang sangat sederhana. Tahun berikutnya, keluarga mereka dapat membeli sepeda motor untuk sarana transportasi sehari-hari. Terakhir, mereka telah membeli emas, berlian, piano. Nah, cara memenuhi kebutuhan dari keluarga Agus adalah berdasarkan apa? Berarti kalau rumah itu kebutuhan apa dulu itu? Primer. Primer, Bu. Baik. Sepeda motor kebutuhan apa? Sekunder. Sekunder. Berlian, emas, piano kebutuhan apa? Tersier. Berarti penggolongannya berdasarkan? Tingkat intensitas. Iya, betul. Tingkat intensitas. Yang berurut ya. Tingkat intensitas, tingkat kepentingan. Berarti jawabannya adalah betul. Nomor 5. Keluarga Samudra adalah keluarga yang sangat berimbang dalam pemenuhan kebutuhan. Setiap hari mereka mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bervariasi agar tidak membosankan, ya kan? Selain itu, tiap minggu mereka menonton film atau pergi menonton konser. Dasar pemenuhan kebutuhan di atas adalah Kita pemenuhan kebutuhan. Subjek sifat pemenuhan kebutuhan. Bu, jenis barang kalau yang subjeknya itu nanti ada kebutuhan individu, ada kebutuhan kolektif gitu ya. Kalau subjeknya, waktu adalah kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Jadi ini apa nak? Bu, jenis barang yang Iya, jenis barang yang dikonsumsi. Nomor 6. Kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan mutlak harus dipenuhi disebut kebutuhan primer. betul. Primer. Jawabannya adalah B. Ya. Kemudian nomor 7. Orang awam seringkali keliru memahami atau menafsirkan prinsip ekonomi. Pengertian atau tindakan prinsip ekonomi yang benar apa ini?
Keluar gambarnya. Apa prinsip ekonomi kemarin Ibu bilang? Belum lihat, kelihatan. Kelihatan Bu. Ngebak Ibu itu screen-nya. Soalnya, Bu. Nggak kelihatan. Belum, Bu. Tuh. Masih nomor 6. Udah, Bu. Udah, Bu. Ah, udah Bu. Udah Udah nampak Bu. Udah. Nomor 8. Ini nomor 8, Bu. Nomor 8, Bu. Nah, Bu. Ini. Udah, Bu. Udah, Bu. Lagi, Bu. Maju, Bu. Nah, ini. Jadi nomor 6, Bu. Nomor 6. Udah, Bu. Udah, Bu. Nomor 6 udah Bu. tuh. Ada Bu. Udah Ini nomor 7 Bu. Tadi Bu. kebutuhan primer. Sekarang nomor 7. Apa prinsip ekonomi? Yo, banyak. Prinsip ekonomi apa? Oke, Bu. Benefit. Ya, Aisyah Fitria. Ayo, prinsip ekonomi apa? Prinsip ekonomi dengan pengorbanan kecil hasilnya tertentu. Dengan pengorbanan tertentu hasilnya maksimal. Maka jawabannya Maksimal pada maksimal untuk D, Bu. D Bu. D. memaksimalkan suatu manfaat dengan pengorbanan senilai tertentu. Tentu. Jawabannya adalah dodol. Dodol. Lanjut nomor 8. Nah, nampak? Belum, Bu. Belum Bu. Nampak ini udah? Belum, Belum, Bu. Betul latihan. Gimana nya sinyal kalian? udah, Bu. Udah, Bu. Ekonomi yang Udah. kita ingin Udah. dengan harus melakukan lain karena ini. Biaya peluang, Bu. Oh ya. Abu. Apa jawabannya ya? Karena dalam ekonomi apabila kita ingin mencapai suatu tujuan harus mengorbankan tujuan yang lain karena ada keterbatasan ataupun tujuan yang saling bertentangan. Disebutlah biaya oportunitas. Biaya peluang. Biaya peluang. Oke, lanjut. Nomor 9. Nampak? Belum. Belum Bu. Belum, Bu. Ya, tunggulah dulu. Ini kan nampak belum? Udah Bu. Nah, jadi katanya suatu daerah baru saja terkena banjir dan mengalami kesulitan air bersih sehingga banyak yang terjangkit penyakit kulit. Penyebab dari kelangkaan air bersih adalah Sumber air bersih tercemar kotoran, Bu. Sumber air bersih tercemar. Air ya, bersih. betul. Sumber air bersih tercemar oleh kotoran. Kotoran. Oke, jawabannya adalah E. E. Nomor 10. Tunggu dulu ya. Nampak? Belum. Belum Bu. Tunggu ya. Boleh lambat. Ya. Udah. Oke, udah ya, udah nampak ya. Sumber daya alam yang makin langka perlu diatasi dengan cara yang tepat. Tindakan yang paling tepat mengatasi kelangkaan tersebut adalah, ini katanya kelangkaan sumber daya Alam. Maka kalau kita menjawab soal seperti ini, kita cari pilihan yang paling tepat. Kita bahas B. Memanfaatkan sumber daya alam secara selektif dengan mempertimbangkan kelestariannya agar anak cucu kita dapat menikmatinya. Kita mulai dari A ya, menggunakan sumber daya alam yang ada secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Berupaya tidak menggunakan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan karena sumber daya alam harus tidak. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara besar-besar? Tidak. Sumber daya alam dapat kita manfaatkan secara besar? Tidak. Berarti yang betul jawabannya adalah ayam. Iya, jawabannya adalah A. Oke. Any question? Ada pertanyaan?
Tidak. Tidak ada, Bu. Oke, jadi nanti yang perlu kalian, nanti soal-soal yang akan Ibu masukkan dalam formatif, kira-kira seperti inilah gambarannya. Gambaran. Gambaran ecek-eceknya mirip-mirip ke sini lah ya kan. Jadi harus kalian kerjakan. Pelajarilah Tong yang Ibu jelaskan tadi. Apanya jenis kebutuhan, jenis-jenis barang. Ya kan gitu. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhirlah sampai di sini kan. Nanti pelajaran selanjutnya Ibu kurang tahu apakah Pak Riki masuk atau tidak. Oke? Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikerjakan ya, dikerjakan psikologinya. Jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya. Ya, Bu. Baik, Bu. Dadah Aril. Kok mukamu kayak gitu kan? Tegang-tegang gimana gitu. Rahel ada? Mana si Rahel? Nampak, Bu. Nampak dia, udah terbang dia ke Sipiangot. Ke si Mago-Mago dia pergi. Baiklah guys, kerjakan nanti anak-anak ya. Jangan ditumpuk-tumpuk.